Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutina dari Semen 1 Dayakolot. Pada video kali ini saya akan membuat aksi nyata saya dengan membentuk program pemimpin masa depan. Program ini adalah Bagja. Apakah itu Bagja? Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Tujuan mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh murid dalam mengembangkan kemampuan mereka. Bentuk kegiatannya ada dua, yaitu diskusi kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diminta untuk mendiskusikan pertanyaan seperti apa membuat seorang pemimpin efektif atau apa tugas besar dalam memimpin teman sebaya. Survei awalnya adalah melakukan survei singkat untuk memahami persepsi siswa tentang kepemimpinan dan apa yang mereka harapkan dari program ini. Outputnya adalah identifikasi area utama yang perlu dikembangkan dalam kemampuan kepemimpinan siswa. Apakah yang kedua? Yang kedua adalah ambil pelajaran. Tujuannya adalah menggali pelajaran dari pengalaman yang sebelumnya terkait kepemimpinan yang sudah dijalani oleh murid atau orang lain. Kegiatannya berbentuk studi kasus, membahas contoh kepemimpinan dari berbagai tokoh, baik dari sejarah, tokoh lokal, maupun dari pengalaman pribadi siswa. Yang ketiga adalah berbentuk refleksi diri. Siswa diajak untuk merenungkan pengalaman kepemimpinan mereka sendiri dan apa yang telah mereka pelajari dari situ. Outputnya adalah daftar keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh dan yang dikembangkan lebih lanjut. Kita beranjak yang ketiga. Yang ketiga adalah gali mimpi. Tujuannya menginspirasi siswa untuk membayangkan peran kepemimpinan yang ideal dan bagaimana mereka bisa berkontribusi pada komunitas mereka. Apakah bentuk kegiatannya? Yang pertama adalah visualisasi. Siswa diminta untuk membuat visi atau impian mereka tentang menjadi pemimpin dalam kelompok, sekolah, atau komunitas mereka. Yang kedua, berbentuk diskusi kelompok. Siswa berbagi impian mereka dan mendiskusikan bagaimana mereka bisa mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, output. Visi pribadi dan kelompok tentang kepemimpinan yang ingin dicapai oleh masing-masing siswa. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Tujuannya apa? Membuat rencana aksi konkret untuk mewujudkan visi kepemimpinan yang telah teridentifikasi. Kegiatannya apa? Penyusunan rencana aksi. Siswa dibimbing untuk membuat rencana aksi dengan tujuan, langkah-langkah konkret, dan tenggat waktu. Bentuk kegiatan selanjutnya adalah monitoring. Setiap siswa atau kelompok siswa mendapatkan mentor, bisa dari guru atau senior, yang membantu mereka merancang dan menyempurnakan rencana mereka. Apakah outputnya? Yang kita harapkan adalah rencana aksi individu dan kelompok yang terstruktur dengan baik dan siap untuk dilaksanakan. Oke, yang terakhir adalah atur rencana, atur eksekusi. Apakah tujuannya? Mengimplementasikan rencana yang telah dibuat dan memonitor perkembangan serta hasilnya. Kegiatannya apa? Pelaksanaan proyek. Siswa melaksanakan rencana yang telah mereka susun dalam berbagai proyek atau kegiatan kepemimpinan di sekolah atau komunitas. Monitoring dan evaluasi, rutin melakukan check-in untuk memonitor kemajuan, mengatasi hambatan, dan menilai hasil akhir. Bentuk kegiatan selanjutnya adalah refleksi dan penghargaan. Setelah proses selesai, siswa melakukan refleksi tentang apa yang mereka capai dan belajar. Penghargaan diberikan kepada mereka yang menunjukkan kepemimpinan yang efektif. Apakah outputnya? Implementasi rencana dengan hasil yang dapat dievaluasi dan pembelajaran yang diambil dari proses tersebut. Oke, bagaimana dengan durasi programnya? Program ini dapat dilaksanakan dalam 1 semester dengan masing-masing tahap bagja yang saya sudah jelaskan tadi di awal. Tahap bagja ini dijadwalkan secara berurutan dan interaktif. Apakah manfaatnya?
pengembangan kepemimpinan. Siswa belajar berbagai keterampilan kepemimpinan praktis yang dapat mereka terapkan di berbagai aspek kehidupan mereka. Yang kedua, peningkatan kolaborasi. Program ini mendorong kerjasama tim, komunikasi efektif, dan empati di antara siswa. Adanya keterlibatan aktif, siswa terlibat aktif dalam setiap tahap program, dari perencanaan hingga eksekusi, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan terhadap proyek mereka. Maka diharapkan dengan menggunakan jalur alur bakia, program ini tidak hanya memfasilitasi pengembangan keterampilan kepemimpinan, tetapi juga bisa memberikan siswa pengalaman praktis dalam merencanakan dan melaksanakan proyek yang berdampak positif pada komunitas mereka. Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.